kesempatan ini kita kumpulkan juga termasuk teman-teman yang hadir di Zoom. Silakan nanti bila ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Baik, saya izin mulai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Happy tadi bahwa memang kondisi dunia seperti itu ya untuk globalnya. Nah kita ini Pertamina Patraniaga yang mendapatkan penugasan penyaluran Pertalite dan solar subsidi. Kalau kita lihat nih ya, untuk Pertalite dan solar subsidi masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke atas dan pengguna yang tidak berhak alias nih orang-orang yang mampu. Hampir 60% terkaya menikmati hampir dari 80% dari total konsumsi BBM subsidi. Sedangkan masyarakat miskin dan rentan atau 40% terbawah hanya menikmati sekitar 20%. Itu kondisi. Ya, kalau rekan-rekan media bisa melihat di SPBU, silakan bisa melihat antrian dari kendaraan-kendaraan tersebut. Nah, pemerintah saat ini sudah mengeluarkan subsidi energi hingga 520 triliun. Sebagian besar itu adalah BBM bersubsidi, alias untuk solar dan Pertalite. Nah, rekan-rekan bisa bayangkan apa yang bisa kita perbuat dengan uang sedemikian besar itu. Nah, sekali lagi tadi seperti yang disampaikan bahwa Pertamina ditugaskan untuk menyalurkan BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tepat kuota. Sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat tren konsumsi saat ini, dan kalau tidak dilakukan pengaturan, ada potensi kita akan over kuota. Ya. Untuk prognosa realisasi di tahun 2022, untuk Pertalite, itu bisa mencapai sekitar 28 juta KL. Sedangkan tahun ini, kuotanya adalah 23,05 juta KL. Hingga year to date Mei 2022, realisasi Pertalite itu telah melebihi kuota sebesar 23%. Itu untuk Pertalite. Sementara untuk solar subsidi juga demikian. Bila kita tidak melakukan pengaturan, maka ada prognosa kita akan melebihi kuota yang ditentukan. Ya, di tahun 2022 prognosanya 17,2 juta kiloliter, sedangkan tahun ini kuota yang diberikan sebesar 14,91 juta KL. Sehingga year to date bulan Mei 2022, realisasi subsidi telah melebihi kuota sebesar 11%. Dan untuk mendukung rencana revisi Perpres 191/2014 dan surat keputusan Kepala BPH Migas nomor 4 tahun 2020, Pertamina saat ini sedang mengembangkan My Pertamina sebagai platform digital atau sistem IT dalam penyaluran Pertalite dan solar sesuai dengan peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013. Memang kita diwajibkan untuk menyiapkan itu. Untuk apa tujuannya? Mendata. Siapa saja yang berhak, siapa saja yang menerima subsidi BBM. Ya. Di sini komitmen Pertamina dalam menyalurkan Pertalite dan solar sesuai dengan regulasi dan tadi yang saya bilang sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan sehingga subsidi energi tadi yang 500 triliun tadi itu bisa tepat sampai ke sasarannya. Karena subsidi tepat sasaran ini tentunya akan melindungi masyarakat miskin dan rentan yang sebenarnya mereka ini yang berhak untuk menikmati subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, Pertamina sekali lagi tadi menyiapkan sistem IT-nya. Kita menyiapkan platform digital My Pertamina untuk membantu pencatatan tadi. Siapa-siapa saja yang membeli BBM subsidi. Begitu ya. Jadi ke depan tentunya pencatatan atau data yang ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan subsidi energi bersama pemerintah. Nah, penggunaan platform ini merupakan pencegahan juga potensi terjadinya penyelewengan atau kasus penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Ya, saya rasa teman-teman media sudah bisa melihat sendiri betapa banyak penyelewengan yang terjadi. Nah, kedua, yang kita akan lakukan adalah pendaftaran. Ya, saya rasa nih teman-teman sudah memahami, sudah disampaikan juga bahwa pendaftaran yang kita lakukan
adalah yang di web My Pertamina, subsidi-tepat.mypertamina.id. Nah, ini salah kaprah. Beberapa orang menyatakan bahwa saya sudah mendownload aplikasi. Ini dua platform yang berbeda, ya. Jadi untuk pendataan itu adanya di web My Pertamina dengan alamat tadi, subsidi-tepat.mypertamina.id, ya. Dan itu akan kita mulai besok per 1 Juli. 1 Juli 2022. Sekali lagi saya katakan itu akan dimulai pendaftarannya. Jadi registrasinya baru dimulai besok dengan catatan bahwa dalam proses pendaftaran itu pengisian BBM baik solar maupun Pertalite masih bisa dilakukan seperti biasa, ya. Jadi saya luruskan, jangan sampai beranggapan bahwa besok harus punya QR code, kalau enggak ditolak. Saya katakan itu tidak benar. Jadi selama proses pendaftaran, semua proses pembelian masih seperti biasa. Nah, lalu ketika setelah mendaftar, ya, pengguna terdaftar akan menerima QR code. Ya, ketika mereka nanti sudah mendaftar dengan dokumen-dokumen terkait seperti KTP, nama, nomor handphone, dan terutama adalah data kendaraan Anda. Ya, jadi nomor polisinya, CC-nya berapa, kami akan minta nanti STNK-nya, kopinya, kami juga akan minta nanti foto kendaraannya biar kita lihat berapa jumlah bannya, ya. Nah, ketika kita mencocokkan data itu, kalau sudah nanti sesuai cocok, maka user tadi atau pengguna pendaftar tadi itu akan tergolong sebagai masyarakat yang terdaftar, ya, terdaftar untuk menerima BBM subsidi. Nah, itu dulu untuk pendaftaran. Jadi nanti setelah menerima QR code, yang bersangkutan bisa datang membeli BBM bersubsidi dengan menunjukkan QR code. Ada satu lagi salah kaprah lagi. Bapak kalau nanti ke sana harus pakai handphone. Nah, saya tegaskan sekali lagi di sini, untuk proses pembeliannya, bila nanti sudah mempunyai QR code, itu bisa ditunjukkan saja QR code-nya. Baik yang ada di handphone, ataupun nanti di print out. Jadi kalau kayak seperti masyarakat bawa STNK gitu ya, itu bisa juga. Nah, inilah print out-nya. Jadi QR code itu benar-benar melekat kepada kendaraan, ya, bukan yang bawa mobil. Karena yang bawa mobil mungkin bisa pindah-pindah. Tapi QR code itu benar-benar melekat kepada kendaraan, ya. Lalu Pak, kalau nanti untuk pembayarannya bagaimana? Sekali lagi saya tegaskan, untuk pembayarannya nanti itu pun masih terbuka untuk pembayaran tunai dan non tunai. Masih banyak yang masih menanyakan apakah harus pakai aplikasi My Pertamina. Saya jawab di sini, tidak ada kewajiban untuk mendownload aplikasi My Pertamina. Dan untuk pembayaran juga tidak wajib menggunakan aplikasi My Pertamina, ya. Jadi masih bisa membayar tunai dan non tunai. Mau pakai aplikasi My Pertamina juga boleh, gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan sosialisasi secara terus-menerus, secara bertahap. Nah, itu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, kita dalam proses pendaftaran yang sekaligus sosialisasi ini, kita akan tekankan untuk mendaftar. Pertanyaan yang muncul juga, Pak, kalau kami tidak punya akses ke internet, bagaimana? Ya, masyarakat nih nggak punya handphone. Kalau pun punya handphone, handphonenya jadul. Apalagi punya laptop, tidak bisa ke warnet. Nanti kita akan siapkan beberapa titik SPBU yang akan menjadi pusat untuk pendaftaran. Ya, jadi kan siapan untuk masyarakat yang benar-benar tidak punya akses. Tapi untuk yang punya akses untuk mengisi, karena akan mudah ngisinya masih di handphone gitu ya, itu silakan diisi secara mandiri. Nanti akan dicocokkan datanya oleh tim kami. Itu yang terkait terkait pendaftaran tadi. Mudah-mudahan itu cukup clear. Dan yang isu berikutnya adalah penggunaan handphone. Ini kan ramai nih ya.
Pak, penggunaan handphone di SPBU boleh atau enggak, gitu ya. Jadi larangan penggunaan handphone itu adalah untuk komunikasi telepon di zona-zona yang berbahaya. Kurang lebih 1,5 meter dari dispenser atau di area pembongkaran mobil tangki. Saya kasih gambaran teman-teman seperti ini. Ketika masyarakat mengisi BBM, baik solar maupun pertalite, itu akan keluar uap, ya, akan uap. Uap ini yang berbahaya, ya. Ketika ada oksigen, ada sumber, tinggal adap, api bisa menjalar, gitu ya. Kenapa handphone itu tidak bisa digunakan dalam proses tadi? Itu sangat berbahaya. Tapi untuk transaksi, ya, transaksi untuk membaca QR code atau untuk pembayaran itu sebenarnya dilakukan sebelum atau sesudah pengisian, ya. Jadi ada syaratnya untuk menggunakan HP di SPBU itu satu tadi penggunaannya 1,5 meter dari dispenser dan tidak mengambil foto menggunakan flash. Ini sudah kita kaji dari sisi safety-nya. Jadi ya kurang lebih untuk penggunaan handphone seperti itu. Mudah-mudahan itu cukup jelas, tidak jadi lagi perdebatan di masyarakat gitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tadi ya, saya ingatkan sekali lagi untuk pendaftaran tidak perlu mendownload aplikasi My Pertamina, ya. Dan oh ya satu lagi yang banyak ditanya masyarakat itu adalah Pak, pendaftarannya untuk siapa? Ya, karena banyak roda 2 juga bertanya. Saya tegaskan di sini untuk pendaftaran saat ini kita buka untuk kendaraan roda 4. Ya, khususnya Pertalite. Untuk solar sesuai dengan Perpres 191/2014. Ya, dan tolong tekankan lagi, tanggal 1 Juli besok itu baru dimulai pendaftaran registrasi. Ya. Mungkin itu teman-teman, saya pikir udah cukup jelas Mbak Epi, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang lain. Tapi kalau ada pertanyaan, saya serahkan ke Mbak Epi dulu. Makasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah di-highlight oleh Pak Irto, cukup jelas sebetulnya ya bagaimana pelaksananya di lapangan untuk per 1 Juli ini ternyata hanya pendaftaran aja ya, jadi bukan pembatasan dan hanya untuk roda 4 ya Pak Irto ya. Jadi untuk yang roda 2 nggak perlu khawatir karena memang belum ada pendaftaran dan saat ini kita hanya fokus di roda 4. Dan tentunya tadi Pak Irto bicara tentang Pertalite, mungkin beberapa teman yang belum terinfo, Pertalite ini sudah merupakan BBM penugasan dari pemerintah. Artinya di situ memang ada unsur subsidi atau unsur kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pengguna bagi BBM Pertalite ini sendiri. Karena itu, kenapa Pertalite ini perlu kita atur, perlu kita awasi, dan perlu kita lakukan berbagai cara agar tidak over kuota sama halnya dengan solar. Itu teman-teman. Kemudian untuk sesi selanjutnya kami akan membuka tanya jawab. Untuk sementara kita akan buka dulu di rekan-rekan di sini ada 2 pertanyaan. Kami persilakan. Dari sisi kiri dulu silakan menyebutkan nama dan dari media apa. Oh, Mas Ridwan. Selamat siang Pak Irto, Bu Happy, Ridwan dari Bisnis Indonesia. Pak, mau tanya terkait dengan penerapan uji coba ini kan di 11 daerah ya Pak, yang kita tahu kota-kota besarnya cuma ada Bandung sama Jogja Pak. Sedangkan kebocoran ini kebanyakan terjadi di kota-kota besar, kalau case-nya mobil ya Pak ya. Kenapa Jabodetabek belum diimplementasikan untuk uji coba ini? Terus juga uji coba ini sampai kapan Pak buat bisa diterapkan secara nasional Pak? Pendaftarannya itu berapa lama prosesnya sampai akhirnya diterapkan My Pertamina ini? Dan pengawasannya di lapangan akan seperti apa Pak? Kalau ada petugas SPBU yang nakal gitu, yang tidak minta QR code-nya ke pengguna Pak. Satu lagi Pak, terkait LPG juga kan rencananya untuk digunakan My Pertamina ya Pak. Buat yang nggak dijual di SPBU, pengawasannya akan seperti apa Pak? Itu aja Pak. Oke, biar clear kita one on one aja satu-satu biar nanti dijawab
langsung oleh Mas Tirto, silakan. Iya baik, penerapan uji coba tentunya kita nanti laksanakan secara bertahap ya. Tentunya ada beberapa pertimbangan untuk wilayah, kesiapan daerah, infrastrukturnya, apakah daerah tersebut banyak kebocoran, misalkan dekat dengan pertambangan ataupun industri-industri, ada beberapa pertimbangan. Kita lihat dalam perkembangan nanti. Ya, jadi untuk yang tahap pertama kita akan longgarkan ini ya. Kalau kemarin kan saya sampaikan kita coba 2 minggu gitu ya. Kita akan longgarkan ini untuk pendaftaran. Sambil kita akan melihat bagaimana penerapannya di lapangan, bagaimana tingkat keinginan masyarakat untuk mendaftar gitu ya. Kita akan review kembali wilayah-wilayah tersebut. Jadi mana yang siap nanti tentunya kita akan ajukan dalam proses untuk menggunakan QR code. Tapi untuk sementara ini kita akan review dulu progresnya karena ada beberapa masukan juga tadi termasuk yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi ya. QR code ini tentunya prosesnya kalau nanti sudah jalan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana QR code itu diharapkan juga tidak akan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan yang disampaikan tadi oleh Mas Ridwan. Jadi itu secara sistem itu udah connect antara EDC-nya dengan pompanya gitu ya. Jadi tidak ada lagi nanti ada yang beda angka dan segala macam. Jadi ini justru mendukung ketepatan sasaran tadi, ketepatan jumlah juga. LPG ya tadi LPG 3 kilo saya tekankan sekali lagi di sini ya. Beberapa media sudah menanyakan ke saya. Untuk LPG 3 kilo kita masih dalam pengembangan sistem. Jadi belum akan kita lakukan registrasi. Jadi tolong tidak ada lagi nanti yang bertanya ke saya, itu tidak dalam waktu dekat kita terapkan. Jadi masyarakat mudah-mudahan tidak perlu khawatir untuk itu. Clear ya Mas Ridwan? Oke. Clear Mas Ridwan ya. Jadi memang clear ini waktunya memang cukup panjang ya, dan mungkin ini kan nanti kendaraan baru juga akan terus ada nih ya bagi masyarakat. Jadi tentunya pendaftaran ini akan terus jalan selama memang belum ada aturan baru dari pemerintah. Sekarang kita akan menjalankan pendaftaran melalui My Pertamina ini. Dan kita ya selama pendaftaran tadi sosialisasi jalan terus ya supaya masyarakat juga mulai paham bagaimana proses pendaftaran itu berjalan. Ya silakan. Ya. Tidak. Kita akan longgarkan untuk pendaftarannya ya. Kita akan longgarkan sambil kita review kembali nanti. Ya. Kita akan review nanti mungkin dalam waktu 1 bulan kita akan review dulu ya. Tadi di tengah ada dari teman-teman televisi. Silakan nama dan dari medianya, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Renata. Ingin follow up sih Pak tentang LPG tadi. Sebenarnya ingin bertanya mengapa kemudian LPG ini juga dijadikan salah satu barang yang selanjutnya juga akan dibeli begitu melalui aplikasi My Pertamina. Mengapa dan ya kemudian kenapa juga uji cobanya dilakukan secara tidak begitu transparan begitu, karena sempat ada kabar berseliweran di media di mana uji cobanya sudah dilakukan selama 6 bulan tapi tidak begitu ditonjolkan gitu di media. Terima kasih. LPG tadi ya? Ya. Yang LPG ya. Saya tegaskan di sini bahwa kita masih menguji sistem ya. Jadi itu belum akan kita laksanakan. Jadi tegas ya Mbak ya, saya pikir itu tidak perlu diulang lagi pertanyaannya. Masyarakat paham saat ini tidak atau belum kita lakukan registrasi untuk LPG 3 kilo. Ya. Oke, jadi kita fokus aja teman-teman di yang untuk 1 Juli besok ya. Karena untuk LPG, meskipun ini sudah dilakukan uji coba Pertamina, tapi memang belum. Jadi nanti biar masyarakat juga agak khawatir. Sudah ada BBM, sudah ada LPG, jadi mohon kerjasama dari teman-teman media. Kita fokus di BBM dulu aja. Oke, satu lagi pertanyaan. Tadi ya, Mbak. yang jaket coklat. Ya, bertanya, Mbak. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Happy, Pak Hirto. Selamat siang teman-teman. Ada beberapa pertanyaan sesuai tadi yang sudah dinyatakan oleh Pak Hirto akan direview lagi gitu. Artinya membuka kemungkinankah Pertamina dan juga
Kementerian BUMN dan juga kementerian terkait untuk membuka opsi-opsi dari pembatasan subsidi ini. Seperti halnya memungkinkankah Pertamina juga membahas terkait dengan opsi 2 harga untuk bisa membatasi itu, ataukah mungkin ada pembatasan-pembatasan kendaraan dengan cc tertentu begitu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah juga pendaftaran itu tadi Pak Irto, itu juga dilakukan untuk kendaraan driver ojol atau ojek online, dan bagaimana dengan pendaftaran bagi angkutan umum ataupun juga taksi begitu. Nah, dan pertanyaan selanjutnya terkait dengan opsi-opsi tadi, sambil direview apakah Pertamina sudah melakukan pembahasan dengan kementerian terkait dengan opsi-opsi yang dibahas daripada penggunaan My Pertamina, ataukah memang ini solusi tepat untuk bisa mendaftar siapa-siapa yang berhak menerima subsidi itu, Pak. Terima kasih Pak Irto, Mbak Epi. Baik, tadi Mas siapa namanya? Mas Jaya ya, baik. TVRI, baik. Pembatasan cc tertentu. Sekali lagi ini katanya arahnya ke Pertalite nih ya. Ini sekali lagi untuk solar sebenarnya dalam Perpres 191 tahun 2014 itu clear kriterianya. Tapi untuk Pertalite, untuk Perpresnya masih dalam proses finalisasi dari pihak regulator. Jadi pembatasan CC seperti itu masih menjadi pembahasan di pemerintah. Ya, apakah kriteria-kriterianya yang akan ditetapkan nanti. Kedua, tadi kalau masalah harga, ada 2 harga. Saya rasa dalam diskusi publik manapun, ketika ada 2 harga, tapi barangnya sama, itu lebih sulit mengontrol. Ya, akan ada akses negatif lah ya di sana. Makanya penggunaan QR Code ini yang melekat pada kendaraan, kita menilai ini adalah yang bisa benar-benar mencatat dengan baik siapa saja yang menggunakan BBM subsidi. Karena itu benar-benar langsung tercatat. Nomor polisi berapa, mengisi berapa, itu bisa kita lihat. Ya. Jadi itu juga salah satu pertanggungjawaban kita kepada pemberi penugasan, dalam hal ini pemerintah. Kalau ditanya siapa saja yang mengisi BBM subsidi, kita bisa sampaikan siapa dan jumlahnya berapa. Lebih akuntabel, gitu ya. Termasuk tadi untuk angkutan umum dan yang lain-lain itu termasuk nanti dalam revisi Perpres 191 2014 ya. Kita tunggu itu. Oh, kalau untuk pendaftaran ini sekali lagi karena Pertalite itu masih terbuka, revisi Perpresnya belum ada sehingga itu terbuka untuk semua kendaraan. Kecuali roda 2 tadi ya, itu nggak perlu daftar dulu. Jadi silakan daftarkan nomor polisinya berapa gitu ya, daftarkan STNK dan lain-lain. Kita sekali lagi ya teman-teman di sini, ketika data itu masuk, kita hanya mencocokkan data yang teman-teman masukkan. Masyarakat masukkan nomor misalkan nih ya, B111 itu nomor polisinya yang diinput sama dia. Dia akan mengirimkan foto STNK dan foto kendaraan. Ternyata kendaraannya nomornya adalah B1112. Kalau berbeda ini kita kembalikan dulu untuk dia revisi. Seperti itu. Kita sebatas akan mencocokkan itu ya. Karena sekali lagi Perpres 191 2014 ini dalam proses revisi. Jadi untuk kriterianya kita masih menunggu itu ya. Saya rasa clear gitu ya. Terima kasih. Oke, kita beralih sebentar ke pertanyaan dari teman-teman di media online. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang similar ya. Saya jadi coba ambil Pak Irto terkait dengan kesiapan infrastruktur khususnya jaringan internet. Seperti apa persiapannya? Apakah sudah ada koordinasi dengan Telkom? Silakan, Pak. Iya, tentu kami bekerja sama dengan pihak Telkom karena untuk penyedia jaringan juga dari pihak Telkom gitu ya. Jadi kami pastikan untuk infrastruktur jaringan sudah bekerja sama dengan pihak Telkom. Ya. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan untuk daerah yang belum termasuk uji coba. Seperti apa proses pembelian BBM bersubsidi? Dan dari daerah yang belum terdaftar, kalau ke wilayah uji coba, bagaimana harus mendaftar? Jadi memang kan kadang orang mobile nih, Pak Irto, antar kota, antar provinsi. Nah, di saat dia memasuki wilayah tersebut, apakah harus daftar nih? Iya,
yang jelas kita dalam proses tanggal 1 sampai akhir bulan itu adalah proses pendaftaran dulu ya. Kita buka, kita sosialisasi. Nah, untuk masyarakat yang mau mau melewati wilayah itu, ya silakan melakukan pendaftaran, itu bisa kita buka gitu ya. Melalui tadi subsiditepat.mypertamina.id. Tadi apa satu lagi pertanyaan? Sudah. Ya, oh ya, lintas aja ya. Jadi silakan mendaftarkan. Ya, yang belum uji coba tentu pelaksananya masih seperti biasa ya. Jadi untuk pembeliannya belum menggunakan QR code dan belum dilakukan pendaftaran. Terus ada yang nanya juga kekhawatiran tentang data, Pak Irto, apakah nanti data yang mereka masukkan ini dijamin keamanannya dan siapa yang bertanggung jawab? Ya, untuk data kita jamin dan kita juga sudah memilih untuk servernya yang ada di Indonesia. Jadi servernya tidak ada di luar negeri dan kita pastikan untuk data yang kami terima. Oke, sepertinya beberapa pertanyaan di online tadi sudah dijelaskan sama Pak Irto ya, terkait dengan masalah pembatasan tadi sudah, bagaimana mekanismenya sudah. Oh, ini ada pertanyaan menarik nih. Setelah dilakukan pembatasan BBM Pertalite, jika volume masih melebihi kuota, siapa yang menanggung kelebihan kuota tersebut? Pertamina atau pemerintah? Tentunya sebelum akhir tahun kami tentunya akan berkoordinasi dengan pemerintah ya. Justru itu ya Bu Happy. Dengan kondisi tadi saya sampaikan untuk Pertalite itu saat ini sudah sampai bulan Mei ini year to date-nya sudah over 23% ya. Kalau kita diamkan seperti ini tanpa pengaturan, prognosanya bisa mencapai 28 juta. Sementara tadi kuota yang ditetapkan adalah 23 juta. Nah, ini kan sudah sebenarnya saat ini kita sudah dikasih tanda nih. Kalau tidak dilakukan pengaturan akan over. Ya jauh-jauh hari tentunya kita akan komunikasikan ini kepada pemerintah terkait kondisi penyaluran. Tentunya kami akan diskusi dengan regulator, dengan BPM Migas juga. Mungkin itu ya. Oke, pertanyaan terakhir ini mungkin banyak ditanyakan masyarakat dan netizen nih. Untuk satu akun itu bisa untuk 2 mobil apa tidak? Ya menarik. Ini pertanyaan saya juga dari beberapa media kemarin. Sekali lagi, untuk satu akun itu bisa mendaftarkan beberapa kendaraannya. Ya, sekali lagi, ketika dia mendaftarkan beberapa kendaraan. Karena sekali lagi QR code itu melekat kepada kendaraan, ya, bukan kepada orang. Nah, nanti kalau sudah ada mungkin nanti di beberapa daerah itu bisa diuji coba ya, dilihat kalau pakai QR code itu langsung muncul nomor polisinya di EDC. Dan itu bisa kita cross check. Jangan sampai QR code-nya kita scan nomornya tadi B1111 yang masuk ternyata nomor yang lain. Ini kan salah satu bentuk pemeriksaan lah ya, atau kita melihat apakah ini benar atau enggak gitu. Jadi dengan menggunakan sistem digital ini kita upayakan penyaluran BBM subsidi bisa benar-benar tepat sasaran, gitu ya. Oke, karena Pak Irto jam 3 udah harus keluar, kita masih ada waktu 5 menit. Satu lagi untuk yang di sini pertanyaan Pamungkas. Silakan, Mas yang di belakang tadi tuh udah lama sampai lompat-lompat. Tanya Mbak. Itu lompat-lompat karena kurang tinggi atau apa? Halo, Tapi Pak. kelihatan udah tinggi kok. Oh iya. Halo Pak Irto dan Ya. Bu Happy. Saya Tio dari Tempo. Oh, Hanya dikit aja sih soal kalau misalnya itu pembeli dari misalnya satu mobil aja satu akun. Itu dibatasin nggak sih pembelian Pertalite-nya? Soalnya kan takut kalau misalnya satu mobil itu misalnya dia salah gunakan untuk misalnya dijual lagi dengan dia untuk dijual lagi BBM-nya itu untuk isi ulang gitu di warung-warung atau gimana. Terus juga mau nanya juga sih dari sisi kompensasi dari Pertamina ini pemerintah itu ada berapa sih sebenarnya yang belum dibayarkan pemerintah kompensasinya? Itu aja sih.
Oke, terima kasih Mas. Yang kompensasi kayaknya agak sensitif ya, berapa yang dibayarkan. Kita fokus lagi di BBM. Sama ini tadi nyambung yang dijual lagi, jadi ingat tadi di chat ada yang tanya juga nih pembelian dengan jerigen dan dikhawatirkan memang akan dijual lagi nih Pak Ito. Silakan. Iya, baik. Terima kasih tadi Mas Setio pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir berarti ya. Jadi betul tadi yang dikhawatirkan adalah satu akun terus dia isi berulang-berulang. Untuk saat awal ini kita belum belum melakukan pembatasan. Terutama pada saat sosialisasi seperti ini, silakan daftar dulu. Tapi nanti kita bisa melihat, kita bisa merekod nomor mobil tersebut mengisinya berapa kali. Mas Sationya mana nih? Jadi oh iya, jadi gitu ya Mas Satio ya, kita bisa record gitu ya. Saat ini memang belum dilakukan pembatasan seperti halnya di solar gitu ya. Dan yang tadi masalah jual lagi, sekali lagi teman-teman, karena Pertalite sudah menjadi jenis bahan bakar khusus penugasan atau JBKP, maka dia tergolong BBM yang bersubsidi. Nah, itu sudah ada ketentuannya dari SDM bahwa untuk BBM bersubsidi itu tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan ya. Jadi kita juga sejak itu menjadi JBKP, kita sudah melarang penjualan BBM menggunakan jerigen. Jadi itu tidak diperbolehkan kecuali ada surat rekomendasi, itu pun untuk kebutuhan tertentu seperti perkebunan dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya. Cukup ya Mbak Evi, teman-teman. Terima kasih. Pak Ito. Saya izin karena harus ada rapat lagi jam 3 di sebelah. Oke.